Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, teman-teman, Om, Tante, Cici, Koko, adik-adik semuanya yang di rumah. Kita berharap kalau semua dalam keadaan sehat, semuanya bersemangat, semuanya happy, dan semuanya tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Amin. Kita bertemu lagi dalam ibadah malam puji dan doa kita, walaupun secara online tidak mengurangi makna, kerinduan dan juga sukacita kita untuk bertemu, bersekutu dengan Tuhan, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang ada di kiri kanan kita, ataupun jika Bapak Ibu sendiri bersekutulah dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mulai malam puji dan doa kita. Kami mau persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sebentar. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau meninggalkan setiap pikiran duniawi jika saat ini kita memikirkan tentang pekerjaan kita, tentang usaha kita, tentang kegelisahan kita, tentang kekhawatiran kita. Semuanya itu kita mau lepaskan, kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah waktu ini tidak berlalu sia-sia, karena kita tahu ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan sangat menyukai hal tersebut. Dan ketika kita membawa hati kita, ketika kita membawa hancurnya hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan membalut seluruhnya. Karena Tuhan sanggup, karena Dia mampu, dan Dia Allah yang peduli dan mencintai kita apa adanya. Jika hari ini kita ada, jika hari ini kita masih hidup, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semuanya adalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, cinta kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kita. Dan jika hari ini kita ada, kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya masa depan atas kita, keluarga kita, gereja kita, kota kita, bangsa kita, dan seluruh kehidupan kita. Tuhan punya rencana. Mari Bapak Ibu, kami mengundang, kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyikan Ku Ada Sebab Anugerah-Mu, karena kita sungguh ada sebab karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus.
Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Semua karena anugerah Tuhan. Ketika kami bisa melihat, ketika kami bisa mendengar, ketika kami bisa berjalan, berbicara, makan minuman yang boleh kami nikmati, rumah yang boleh kami tinggali, gereja kami, kota kami, bangsa kami ada sampai sekarang ini. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Semuanya itulah karena berkat Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Engkau begitu mengasihi kami. Kami yang hina ini, kami yang hancur, kami yang tidak layak. Tapi Tuhan masih mengasihi kami dan kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Tuhan, jika hari-hari ini kami boleh mengalami banyak sekali masalah, kegelisahan. Tapi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau membawa hati kami kepada Tuhan dengan seluruh beban hidup kami. Harapan-harapan kami, doa-doa kami, ketakutan kami. Kami mau bawa itu semua ke hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu hati kami dipulihkan, gereja kami dipulihkan, kota kami dipulihkan, bangsa kami dipulihkan, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami rindu semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, dimanapun kami berada, kami tahu kami satu di dalam Kristus. Dan kami bersuka cita untuk itu Tuhan. Terima kasih atas kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami masih boleh berjalan bersama Tuhan. Kalau kami masih boleh menikmati kasih setia Tuhan. Semuanya itu adalah karena kebaikan-Mu Bapa. Ajarkan kami juga untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Janji Tuhan, rencana Tuhan. Semua tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam puji dan doa ini mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan. Mengingatkan kami untuk boleh selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala kondisi kami, tidak hanya saat sedang baik, tapi dalam segala hal Tuhan, kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan menaruh pengharapan kami kembali kepada Tuhan. Jika ada beberapa kami Tuhan, yang hari-hari ini meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, bahkan sesama kami mau sujud mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau kembali lagi kepada-Mu Tuhan. Kami mengaku Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami mau sujud di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Bapa. Pulihkan hati kami, pulihkan seluruhnya Tuhan Yesus. Dan kami akan menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Setiap musim hidup kami, baik suka, duka, kami akan lewati bersama Tuhan. Karena Kau Allah yang tak pernah membiarkan kami sendiri. Kekuatan kami, keselamatan kami, itu adalah bersama Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kita sama-sama yang percaya mau kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita tahu dan kita beriman bahwa hidup kita, perjalanan hidup kita mau lewati bersama Tuhan. Kita mau menaruhnya bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau berjalan dalam rencana Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan kita mau katakan bersama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Kekuatan di jiwaku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu ya Bapa, kuasailah hati dan pikirannya, pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca dari Mazmur 61, Mazmur 62, Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Mazmur 62 ayat 2 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi, dan mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menggambarkan kehidupannya pada waktu itu dikatakan seperti dinding yang miring dan tembok yang hendak roboh. Daud mengatakan bahwa hidupnya pada waktu itu seperti dinding yang miring dan tembok yang hendak roboh. Saudara-saudara, yang dimaksud adalah bahwa hidupnya berada di dalam keadaan kritis, menuju kepada kehancuran, menuju kepada kebinasaan, menuju kepada maut. Saudara-saudara, pada waktu itu seperti yang kita lihat dalam ayat 4 dan 5, musuhnya mengejar Daud, mengepung dia, dan mereka ingin membinasakan dia serta merebut kedudukannya. Ia dibenci, ia dimusuhi tanpa salah. Oleh karena itu Daud menjadi sangat takut dan gelisah, karena ia tidak berdaya menghadapi mereka yang ingin membinasakannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, Daud mengatakan, hidupku seperti dinding yang miring dan tembok yang hendak roboh. Saudara-saudara, jikalau kita mencoba untuk menerapkan keadaan Daud yang di dalam keadaan kritis dan menuju kehancuran seperti tembok yang akan roboh itu, maka menurut saya, jikalau ada seseorang yang sakit, maka ini dapat diumpamakan seperti pasien terminal illness. Artinya pasien yang sangat parah, stadium lanjut, komplikasi yang sangat hebat, sehingga secara medis kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Dokter sudah angkat tangan dan secara medis tidak mampu untuk menolongnya. Terminal illness hanya menanti saatnya
maut menjemputnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam dunia bisnis kita bisa mengatakan bahwa sebuah usaha, suatu bisnis, suatu perusahaan yang sedang berada di dalam tanda-tanda kebangkrutan, sudah begitu nyata di depan mata tanda-tanda kebangkrutan yang akan terjadi, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan usahanya. Usahanya yang tadi berdiri tegak, begitu hebat dan gagah, berbinar-binar, sekarang seperti dinding yang miring dan tembok yang hendak roboh. Kalau di dalam kehidupan rumah tangga, mungkin ada suami istri yang kedua-duanya sudah tawar hati, sudah patah arang, oleh karena sudah sering kali mereka saling menyakiti satu terhadap yang lain, sehingga timbul akar pahit dalam hidup mereka masing-masing, sehingga rumah tangga itu tidak dapat diselamatkan lagi. Ujungnya hanyalah perpisahan dan perceraian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang seperti itulah Daud merasa tidak tenang. Dia gelisah, dia khawatir, dia takut, dia tenggelam di dalam stres. Namun puji Tuhan, ia kemudian bangkit, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan ia memperoleh kekuatan dan ketenangan, bahkan jalan keluar dari Tuhan. Dan itulah yang ia saksikan bagi saudara dan saya di dalam Mazmur ini. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Mudah-mudahan saudara dan saya bukanlah orang-orang yang sedang berada seperti dinding yang miring dan tembok yang akan roboh. Tetapi biarlah kita mendengarkan nasihat firman Tuhan. Bagaimana sikap Daud menghadapi keadaan hidup yang di dalam kritis dan sedang menuju kepada kehancuran. Ada dua hal yang dikatakan oleh Daud. Dalam pasal 62 Mazmur ini ayat 9, Daud berkata, "Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat." Kunci yang pertama dikatakan oleh Daud adalah percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa di tengah-tengah ketidakberdayaan kita dan ketidakmampuan kita, di tengah-tengah keadaan yang tidak dapat kita berbuat apa-apa itu, percayalah bahwa Allah itu ada, bahwa Ia hidup dan berkuasa. Percayalah bahwa Allah masih ada pengharapan untuk saudara dan saya. Dia berkata bahwa di dalam Allah ada pengharapan. Ada harapan untuk memperoleh pertolongan. Ada harapan untuk memperoleh kesembuhan. Ada harapan untuk memperoleh jalan keluar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia berkata di dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Hanya pada Allah saja harapanku, sebab Dialah gunung batu keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika Daud mencoba untuk menaruh pengharapannya kepada Tuhan, menaruh iman percayanya kepada Allah, maka ia merasakan bagaimana ia mengalami ketenangan dan damai sejahtera. Ia berkata, hanya dekat kepada Allah saja aku merasa tenang, sebab daripada Tuhan aku memperoleh perlindungan, sebab daripada Tuhan aku memperoleh kekuatan, sebab daripada Tuhan aku memperoleh pertolongan, sebab daripada Tuhan aku mendapatkan jalan keluar. Di dalam pasal 62 ini ayat yang ke-12 sangat menarik. Daud mengatakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa itu datangnya daripada Allah.
Saudara-saudara, Daud percaya bahwa kalaupun keadaannya sudah sedemikian rupa, hidupnya sudah hampir ambruk, tetapi di dalam Allah ada pengharapan. Dia adalah gunung batu pertolongan dan perlindungan bagiku, kata Daud. Saudara-saudara, melalui iman percaya kepada Tuhan itulah Daud mendapatkan ketenangan dan damai di dalam hati dan kehidupannya. Beberapa hari yang lalu, ada seorang teman saya mengatakan oleh karena masalah yang dia sedang hadapi, 3 hari 3 malam bersama istrinya, mereka berdua kesulitan untuk tidur. Oleh karena gelisah, tidak ada ketenangan. Daud mengatakan, hanya dekat kepada Tuhan. Di dalam situasi yang sangat sulit yang aku hadapi ini, aku mendapatkan ketenangan. Daud memperoleh kekuatan dan ketenangan, pertolongan dan jalan keluar. Oleh karena dia menaruh pengharapannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-9 juga bagian B, Daud mengatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Allah, sebab dialah tempat perlindungan kita. Yang pertama adalah menaruh pengharapan dan iman percaya. Gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud berkata, curahkanlah isi hatimu kepada Allah, sebab dialah tempat perlindungan dan pertolongan yang sejati. Dekatkanlah diri saudara kepada Allah dan curahkanlah isi hatimu. Sampaikanlah kepada Tuhan persoalan yang engkau hadapi. Sampaikanlah kepada Tuhan pergumulan dan beban yang sedang saudara pikul. Sampaikanlah kepada Tuhan segala ketakutan dan kegelisahan saudara. Maka saudara-saudara, Daud mengatakan, aku memperoleh ketenangan, perlindungan, dan jalan keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara dan saya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara dan saya perlu datang di dalam doa-doa kita kepada Allah untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Membawa segala beban dan permohonan kita kepada Allah. Membawa semua permohonan dan rencana-rencana kita yang secara manusiawi, secara duniawi tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan mengatakan melalui pengalaman dari Daud, walaupun hidupku seperti tembok yang akan roboh, tetapi aku berseru kepada Tuhan dan aku mendapatkan kekuatan, perlindungan daripada Allah. Semoga saudara pun dan saya pada saat ini, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita membawa, curahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera daripada Allah. Saudara dan saya akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara dan saya akan mendapatkan jawaban daripada Allah. Saudara dan saya akan ditegakkan kembali oleh Tuhan. Saudara dan saya akan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Di tengah-tengah segala kehidupan kami, yang kadang-kadang kami berhasil, kadang-kadang kami gagal. Kadang-kadang kami sehat, kadang-kadang kami sakit. Kadang-kadang kami lancar, kadang-kadang kami punya persoalan yang membuat kami gelisah dan takut, yang membuat hidup kami menghadapi kehancuran. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu.
Kami mempunyai Allah yang maha kuasa dan maha kasih, yang siap untuk mendengarkan curahan isi hati kami, yang siap untuk mengulurkan tangan untuk menolong kami, yang siap untuk melindungi kami sekalian. Berkatilah ya Bapa, doa kami pada saat ini boleh didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kami ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan keluarga,
Bapak Jeffrey dan Ibu Peifang. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa untuk segala usaha mereka ya Tuhan, khususnya untuk usaha angkutan yang ada pada saat ini. Berkatilah setiap supir maupun kernet, semua karyawan yang bekerja. Tuhan lindungi kemanapun mereka pergi. Mereka boleh berangkat dengan selamat, kembali dengan selamat. Mereka boleh mendapatkan keberhasilan daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk Janet yang sudah bekerja di Jakarta. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan selama ini. Kami tetap mempercayakan Janet kepada Tuhan. Kiranya Engkau lindungi dia setiap hari. Kiranya Engkau memberkati setiap tugas pekerjaannya dapat dikerjakan dengan baik. Ia boleh mendapatkan hasil yang baik daripada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dia untuk tetap dapat hidup dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingat juga untuk Jennifer yang sedang kuliah. Kiranya Engkau lah yang memberikan kemampuan kepada anakmu ini ya Tuhan, supaya setiap semester dia boleh lulus dan pada waktunya dia akan mendapatkan keberhasilan daripada Tuhan, dan seluruh masa depannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan perlindungan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga khususnya beberapa hari ini Pak Jeffrey dalam kelemahan tubuh kurang sehat. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau melawat dia. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Jamahlah tubuhnya yang sakit ya Tuhan. Berikanlah pertolongan dan kesembuhan. Biarlah Pak Jeffrey boleh sehat kembali, boleh segar kembali. Ia boleh bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk keluarga Bapak Gunawan, Dr. Gunawan Simon. Tuhan, kami menyerahkan orang tua yang lanjut usia ini Tuhan, di dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Beberapa hari yang lalu ia menderita sakit lemah tubuh. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau melawat dia ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa. Jamahlah tubuhnya ya Tuhan. Berkatilah segala usaha pengobatan, semua makanan dan istirahatnya. Biarlah Engkau boleh memberikan kesembuhan dan kesehatan yang baik. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menilik hati dan pikirannya. Kiranya Engkau melihat imannya kepada Tuhan, pengharapannya selama ini kepada Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kerinduannya untuk bersaksi, membawa jiwa untuk Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kerinduannya untuk hidup dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah iman dan kerohaniannya terus bertumbuh menjadi dewasa. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak menantu dan cucunya. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Dr. Bobby dan Ibu Feli. Berkatilah rumah tangga mereka ya Tuhan. Berkatilah anak-anaknya di dalam pertumbuhan dan pendidikannya ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu di dalam tugasnya sebagai seorang dokter. Boleh dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan, pengobatan dan kesembuhan bagi banyak orang, bahkan kesempatan untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Berkatilah Dr. Bobby dan Ibu Feli di dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pula Tuhan, kami ingat untuk Dr. Rio bersama dengan istrinya Patris. Kami menyerahkan rumah tangga ini kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, Engkau sendiri yang senantiasa hadir menjadi kepala di dalam rumah tangga ini. Biarlah mereka boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Berkatilah putrinya Priscil di dalam pertumbuhan dan pendidikannya.
Biarlah ia boleh senantiasa berhasil setiap semester dan mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikian pula Tuhan, kami ingin berdoa bersama-sama untuk keluarga Bapak El Tambunan bersama dengan Ibu Lena Hutagalung. Tuhan, kami menyerahkan rumah tangga ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang tahu akan segala kebutuhan dan pergumulan dan usaha pekerjaan mereka. Engkau senantiasa campur tangan dalam hidup mereka ya Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik dan berkatilah anak-anak di dalam kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, kami ingat untuk Ronggur yang sedang mempersiapkan pernikahannya, yang rencananya akan dilakukan pemberkatan pada tanggal 5 September di Jakarta. Tuhan, kami berdoa di dalam keadaan pandemi ini Tuhan, Engkau campur tangan dan memberkati supaya semua acara yang direncanakan pemberkatan nikah ini boleh berjalan dengan lancar, mendapatkan perlindungan dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jikalau ada kesulitan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan baik Ronggur, Thomas, Levina dan Tresia di dalam pendidikan pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya tangan kuasa Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Bapak Johnson Silalahi yang mohon kiranya Tuhan menolong ibunya, mamanya beberapa hari yang lalu sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mendukung di dalam doa. Kiranya Engkau melawat ibunya, menjamah tubuhnya, memberkati segala usaha pengobatan, supaya orang tua kami ini mendapatkan pertolongan dan kesembuhan daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, bersama dengan Bapak Johnson Silalahi dan Ibu Norma, kami berdoa untuk kerinduan mereka Bapak. Mereka rindu mendapatkan anak keturunan daripada Tuhan di dalam rumah tangga dan pernikahannya. Tuhan, kami mohon akan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi keluarga ini, dan kami percaya bahwa tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh keluarga ini kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam iman, percaya dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kemanakah kami mencari
Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Ating dan Ibu Grace. Kiranya Tuhan menyertai, memelihara dan melindungi kehidupan mereka bersama dengan anak-anak dan menantunya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau campur tangan di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Khususnya ya Tuhan, pada saat ini sudah mulai membuka toko kembali di berbagai tempat, baik secara langsung maupun online. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau campur tangan dan memberkatinya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menyertai, memelihara dan melindungi Felis yang bekerja di Singapura. Di dalam keadaan pada masa kini ya Tuhan, kami mau berlindung kepada Tuhan. Engkau menyertai, melindungi anakmu ini dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati untuk keluarga daripada Andrew. Tuhan, berkatilah kedua suami istri ini, anak dan menantu daripada Bapak Ating dan Ibu Grace. Tuhan, memberkati rumah tangga mereka dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa. Engkau berkati akan pekerjaan dan usaha mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami mohon kiranya Tuhan melindungi keluarga ini dari segala mara bahaya. Berikanlah kesehatan yang baik untuk Bapak Ating dan Ibu Grace, untuk Andrew dan istrinya, dan juga untuk Felis. Biarlah kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Yosef Sugandi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga menyertai, melindungi dan memberkati keluarga Bapak Yosef dan Ibu Tina. Sebagai pengusaha pada masa-masa ini seperti pengusaha yang lain, begitu banyak orang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan usahanya. Tetapi kami mau mohon dan kami mau percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan, akan campur tangan Tuhan di dalam hidup dan usaha kami. Berkatilah segala pekerjaan dan usaha mereka, baik pabrik baju maupun Ailahui yang diusahakan di berbagai tempat. Kiranya tangan kuasa dan berkat Tuhan menyertai dan memberkati keluarga Bapak Ating dan keluarga Bapak Yosef. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apapun kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan dan jalan keluar. Demikian pula Tuhan, kami ingin berdoa, menyerahkan keluarga Ibu Edowati kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Edowati yang memasuki usia lanjut, yang seringkali kesehatannya terganggu. Tuhan, kami berdoa dan mohon kepada Tuhan, kiranya Engkau melawat dia, kiranya Engkau memberkati kehidupannya. Berikanlah ya Tuhan kekuatan, kesehatan yang cukup. Karuniakanlah ya Tuhan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin berdoa dan menyerahkan anak-anaknya, baik Ibu Melda, Ibu Linda, Bapak Beni dan Bapak Doni, dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang hadir menjadi kepala dalam rumah tangga mereka. Tuhan yang memberkati rumah tangga dan pekerjaan serta usaha mereka. Jika ada kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan yang memberikan pertolongan dan jalan keluar. Demikian pula Ibu Edowati ingin berdoa, menyerahkan semua cucunya di dalam pendidikan mereka masing-masing, yang masih sekolah ataupun yang sudah kuliah, terutama untuk William dan juga untuk Arthur yang sedang kuliah di luar negeri, jauh daripada keluarganya, orang tuanya. Tetapi kami percaya akan tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya akan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian pula Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Ferry Kumala dan Ibu Cipeng yang menyerahkan hidup mereka, rumah tangga mereka, anak-anak menantu dan cucunya ke
ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan Ibu Cipeng dan Pak Ferry di dalam usia lanjut ini Tuhan. Mereka tetap merasakan kekuatan, kesehatan yang baik daripada Tuhan. Khususnya untuk Ibu Cipeng yang sakit pada kakinya selama beberapa bulan ini. Tuhan, tak putus-putusnya kami berdoa. Mohon kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Jamalah tubuhnya Tuhan. Berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Demikian pula Tuhan kami berdoa menyerahkan Irene, Wilma, Berta dengan keluarga mereka masing-masing. Dengan suami dan anak-anak mereka masing-masing. Kiranya Engkau melindungi, memberkati rumah tangga mereka dan pendidikan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa Engkau limpahkan dalam rumah tangga dan keluarga ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Saudara, saat ini saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, saudara yang ada dimanapun, saat ini saya mengajak saudara berdoa. Jikalau perlu, letakkanlah tanganmu di dada. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau menyerahkan hidupku, menyerahkan segala rumah tanggaku, segala usaha dan pekerjaanku, segala pergumulanku kepada Tuhan. Angkatlah hati saudara kepada Tuhan.
berdoalah. Nyatakanlah kepada Tuhan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Nyatakanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan Allah siap untuk mendengarkannya. Tuhan Allah siap untuk menolong saudara. Tuhan siap untuk menjamah tubuhmu. Tuhan siap untuk menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Tuhan bersedia untuk memberikan damai sejahtera kepadamu. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan kepada Tuhan. Hamba-Mu sedang berdoa, membawa jemaat-Mu kepada Engkau ya Bapa. Mereka yang berdoa di dalam hatinya, mereka yang sedang berkata-kata di dalam doanya, mereka yang mengangkat hati dan jiwanya kepada Tuhan, mereka yang membawa segala pergumulannya kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu percaya saat ini Tuhan sedang mendengarkan doa mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Engkau menjamah tubuhnya dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan usahanya, mereka yang sudah di PHK, mereka yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mereka yang sedang melamar kemana-mana, mereka yang sedang berusaha untuk membuka kembali pekerjaan dan usahanya di tengah-tengah new normal ini Tuhan. Bapa, dengarkanlah doa kami. Tiliklah setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa pada saat ini. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk kesulitan persoalan yang mungkin ada di dalam rumah tangga mereka, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu, antara saudara bersaudara. Tuhan, kami percaya tidak ada persoalan yang tidak dapat kami selesaikan di dalam kasih dan pengampunan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka saling mengampuni satu dengan yang lain, saling menerima dan mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa. Juga ada di antara mereka ya Tuhan yang sedang berdoa, mereka yang rindu mendapatkan keturunan daripada Tuhan. Mungkin mereka begitu sulit, mungkin mereka sudah hampir putus asa, tetapi kami mau membawa mereka kepada Tuhan. Kami percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami percaya akan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya akan rencana Tuhan yang indah bagi hidup setiap kami. Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang saat ini berdoa. Ada hal-hal yang mereka rencanakan, yang mereka inginkan, yang mereka tidak mampu lagi, tidak berani lagi mengucapkannya kepada siapapun, yang tidak berani mengucapkannya kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa, kami membawa mereka kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Kami membawa mereka satu persatu kepadamu Tuhan. Kami percaya akan belas kasihan dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang indah, yang tepat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk pelayanan di gereja Metodis, baik yang di Bandung Barat, yang di Padalarang, yang di Sendawar, yang di Balikpapan. Tuhan, kiranya Engkau dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dengan hikmat-Mu ya Tuhan, tolonglah setiap hamba Tuhan, setiap pendeta, setiap majelis dan semua pengurus yang ada, bahkan setiap jemaat. Bila kami dengan hati yang tulus, yang penuh tanggung jawab, yang penuh kasih, kami boleh sehati bekerja sama, melayani Tuhan, membawa pertumbuhan iman dan kerohanian bagi setiap jemaat kami. Pakailah kami Tuhan, menjadi tangan Tuhan, menjadi telinga Tuhan, mata Tuhan, mulut Tuhan, yang menjangkau banyak orang untuk dibawa kepada Kristus, supaya mereka boleh berbalik dari jalannya yang salah, supaya mereka boleh mendapatkan keselamatan dan pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, jikalau ada kesulitan yang mereka hadapi di dalam setiap pelayanannya, Tuhan yang menolong kami. Demikian pula Tuhan, kami berdoa secara khusus, rencana kami Gereja Bandung Barat yang akan membuka ibadah kembali di gereja pada tanggal 2 Agustus yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkaulah yang menolong kami,
di dalam melaksanakan semua hal ini, supaya ibadah kembali boleh dilangsungkan di dalam rumah Tuhan, supaya kami boleh kembali menikmati sukacita di dalam beribadah bersama-sama. Kami pun tetap dilindungi oleh Tuhan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga terus berdoa untuk mereka yang masih belum bisa ibadah di gereja oleh karena berbagai hal. Kami percaya juga Tuhan akan memberkati mereka melalui kebaktian online yang tetap kami lakukan. Mereka pun dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua gereja metodis yang ada di Indonesia, baik wilayah 1, wilayah 2, wilayah pengembangan. Berkatilah bishop kami ya Tuhan, berkatilah para DS kami Tuhan, berkatilah setiap hamba Tuhan, pendeta dan guru Injil. Di tengah-tengah zaman yang sulit ini Tuhan, kami boleh tetap bisa beribadah, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menginjili dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden, para menteri dan semua aparat. Berkatilah mereka Tuhan dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan. Biarlah dengan penuh tanggung jawab mereka melaksanakan tugasnya, menjadi berkat bagi setiap rakyat kami. Kami boleh ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa khususnya ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih berlangsung terjadi saat ini. Kami mohon Tuhan berkati semua usaha untuk memutuskan mata rantai penularan. Bila kami boleh menikmati kesembuhan demi kesembuhan, akhirnya kami boleh mengalami kepulihan daripada Tuhan. Kami berdoa semua usaha untuk menemukan vaksin dan obat-obatan. Kami percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan hari depan yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Bila Tuhan yang menyempurnakannya, bila Tuhan yang mengabulkan tepat pada waktunya, menurut kehendak dan waktu Tuhan yang baik. Bila segala yang kami terima daripada Tuhan boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kami dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur
kita bersama-sama telah mengikuti doa pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara, dan biarlah pada waktu-waktu yang akan datang kita boleh kembali di dalam malam puji dan doa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.